Kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Donald Trump itu telah mengguncang dan telah membuat dunia menjadi riuh. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana Indonesia? Nilai ekspor kita itu sebesar 484,6 triliun. Jadi kalau kita salah merespon kebijakan Amerika Serikat ini, yang paling terkena dampaknya itu adalah ya, halo kawan data, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dari GSRI. Kali ini GSRI menyampaikan hasil riset terbaru kita berkaitan dengan hal yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan. Itu berkaitan dengan perang dagang internasional yang membuat semua negara-negara di dunia ini riuh dengan berbagai macam cara merespon kebijakan baru Presiden Donald Trump. So, if you look at that, China, first row, China, 67%, that's tariff. Kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini menimbulkan beragam reaksi dari berbagai negara. Ada yang menyatakan perang dan melawan kebijakan Amerika Serikat. Bahkan ada yang menyatakan serangan balik terhadap Amerika Serikat. Tapi ada juga yang lebih moderat dan memilih jalan negosiasi. Ada yang kompromistis, mengikuti kemauan Amerika Serikat. Bagaimanapun, kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Donald Trump itu telah mengguncang dan telah membuat dunia menjadi riuh dan rasa-rasanya akan muncul dinamika baru dalam perekonomian global nanti. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana Indonesia? Begitu. GSRI tidak ingin berhenti dalam perdebatan soal merespon kebijakan Trump, tetapi lebih dari itu GSRI melakukan riset untuk membuka sebetulnya bagaimana gambaran ekonomi Indonesia hari ini, lalu kemudian bagaimana sebetulnya postur atau fakta ekspor dan impor Indonesia ini gitu. Lalu kemudian tentu kita akan bicara khusus soal ekspor dan impor Indonesia dan Amerika Serikat gitu. Nah, kalau kita bicara soal Indonesia, yang pertama tentu kita melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Itu yang paling pertama. Secara internal sebetulnya ekonomi Indonesia ini tidak dalam kondisi baik-baik saja itu. Nah, kita lihat misalnya gelombang PHK terus terjadi. Dari Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Februari telah terjadi gelombang PHK sebesar 18.000 orang. Begitu. Tetapi pada saat yang sama KSPI menyatakan bahwa sebetulnya gelombang PHK itu telah terjadi, itu kurang lebih 60.000 orang telah terjadi PHK dari 50 perusahaan. Gitu. Dan ini informasi yang tentu sangat serius gitu. Lalu kemudian di sisi yang lain, penerimaan negara sampai Februari 2025 itu belum mencapai target untuk menggambarkan bahwa situasi kita, kalau bicara soal penerimaan negara itu juga tidak baik-baik saja. Lalu kemudian rupiah mengalami pelemahan 16.900, bahkan sudah sampai 17.000. Lalu kemudian daya beli masyarakat kita juga terus melemah. Ini adalah situasi yang kita hadapi berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Jadi kondisi internal kita itu tidak baik-baik saja. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita melihat respon pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo berkaitan dengan
kebijakan baru yang disampaikan oleh Trump gitu yang telah membuat dunia ini heboh. Nah, ada dua hal yang penting, yang menarik itu yang pertama, pemerintah mengambil sikap untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, dan Pak Prabowo itu menyatakan akan segera mengirim Menko Perekonomian Pak Erlangga untuk bernegosiasi di Amerika Serikat. Lalu kemudian yang kedua, ini menurut saya penting dan kita menunggu langkah nyata dan konkret dari pemerintahan Prabowo saat ini. Yaitu Pak Prabowo tegas menyatakan Indonesia harus memikirkan untuk membuka pasar baru. Seolah-olah Pak Prabowo mau mengatakan bahwa ya jangan hanya fokus di Amerika atau jangan terpaku dengan Amerika, kita harus mulai membuka peluang pasar yang baru gitu. Nah, memang dua hal ini yang menjadi sikap pemerintah Indonesia itu belum dijelaskan langkah-langkah konkretnya seperti apa gitu berkaitan dengan upaya membuka peluang baru. Nanti data GSRI akan menunjukkan sebetulnya kondisi Indonesia saat ini itu ada di mana berkaitan dengan upaya untuk membuka pasar internasional kita gitu. Apakah kita maju atau sebetulnya stuck atau malah mundur gitu. Ini. Lalu kemudian bagian yang ketiga yang nanti bagian juga akan kita jelaskan itu soal fakta bahwa memang Indonesia ini adalah negara yang melakukan import dan nilai import kita cukup besar, itu 3.832 T dalam tahun 2024 gitu ya. Lalu kemudian penerimaan, lalu kemudian ya kita melakukan ekspor tentu saja, begitu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa baik ekspor maupun penerimaan negara dari ekspor maupun penerimaan negara dari impor, pajak ekspor dan impor, itu sebetulnya di tahun 2025 itu mengalami penurunan. Itu dilihat dari tahun 2024 dan juga di undang-undang APBN kita, gitu, memperlihatkan bahwa ini sudah menurun. Nah, itu yang tiga hal penting itu yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam riset kita ini. Saya ingin menjelaskan sebetulnya dari hiruk pikuk, dari keramaian, keriuhan yang terjadi sekarang ini, bicara soal ekspor, bicara soal import, ujung-ujungnya sebetulnya penerimaan negara berkaitan dengan ekspor dan impor ini sebetulnya berapa? Kan itu yang penting. Begitu. Nah, faktanya menunjukkan bahwa kalau kita bicara soal penerimaan negara di tahun 2024 dan tahun 2025 yang ditetapkan dalam APBN itu, kalau kita bicara pajak ekspor itu nilainya sebetulnya cuma 17,528 triliun. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2025 untuk ekspornya dia mengalami penurunan yang sangat drastis gitu ya. Dari 17,5 triliun di penerimaan pajak di tahun 2025 itu hanya tinggal 4,4750 triliun. Jadi sebetulnya penerimaan negara dari ekspor ini mengalami penurunan sebesar 13,06 triliun. Jadi kita boleh heboh bicara soal ekspor, heboh bicara soal impor, tapi faktanya bahwa dari tahun 2024 ke tahun 2025 ini memang ditetapkan di dalam APBN penerimanya cuma
4,47 triliun. Jadi terjadi penurunan yang sangat drastis sekitar 13 triliun. Lalu kemudian bagaimana dengan pajak impor? Nah, kalau melihat nilai kita ini kan heboh beberapa hari terakhir ini bahwa perdagangan kita, neraca perdagangan kita itu mengalami surplus. Begitu. Ya, ekspor lebih besar daripada impor. Tapi penerimaan pajak kita berkaitan dengan impor di tahun 2024 itu 57,372 triliun. Lalu kemudian di tahun 2025 memang dia mengalami penurunan gitu ya. Dari 57,372 menjadi 52 triliun, 52,935 triliun. Jadi dia mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 itu mengalami penurunan sebesar 4,44 triliun begitu. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa mengalami penurunan? Tentu ini berkaitan dengan fakta impor kita ini makin melaju, atau ekspor kita makin melaju, atau makin menurun, atau bertahan di tempat gitu. Nah, ini apa yang terjadi dengan kebijakan baru Trump ini sebetulnya sekaligus membuka mata kita, terutama mata pemimpin negara kita, Presiden Prabowo, untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi dengan ekspor kita dan apa yang terjadi dengan impor kita gitu. Karena di balik ekspor, di balik impor ini itu fakta menunjukkan terjadi pemborosan yang luar biasa dan juga banyak terjadi korupsi di situ gitu. Ya, itu kalau kita bicara soal pendapatan negara dari ekspor dan impor, begitu. Nah, sekarang kita maju lebih jauh soal data-data yang berkaitan dengan import. Ya, kalau kita melihat tren, kita bicara import dulu ya. Kalau kita melihat tren import kita 5 tahun terakhir itu memang kecenderungannya mengalami peningkatan, ya. Trennya terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2022 dia cukup tinggi ya. Kalau di tahun 2024 itu nilai import kita mencapai 233 miliar 658,658 miliar ya. Jadi kalau dihitung ini dalam bentuk dolar Amerika, jadi kalau dihitung dengan kurs 16.400 untuk tahun 2024, maka sebetulnya nilai import kita itu sebesar 3.832 triliun untuk tahun 2024. Nah, di tahun 2000 ini lebih kecil dari tahun 2023 yang 221 miliar US dollar, 221,739 miliar US dollar, begitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi ekspor, tren ekspor kita ini kalau lihat untuk 5 tahun terakhir, nanti grafiknya bisa ditunjukkan, begitu ya. Tren ekspor kita 5 tahun terakhir itu juga menunjukkan angka yang terus meningkat ya. Tahun 2022, 2021 dia terus meningkat. Di tahun 2022 mengalami tren peningkatan yang sangat signifikan gitu. Lalu di tahun 2023 dia mengalami penurunan, dan di tahun 2024 dia juga mengalami penurunan. Jadi ekspor kita di tahun 2024 itu 268 miliar 358 juta 467 ribu miliar US dollar. Nah,
Kalau kita hitung di tahun 2024 dengan kurs yang sama 16.400, maka nilai ekspor kita di tahun 2024 itu sebesar 4.401 triliun rupiah. Jadi ini yang selalu orang bilang bahwa wah ini kita mengalami surplus karena nilai ekspor kita di tahun 2024 itu 4.401 triliun. Lalu kemudian nilai import kita itu 3.832 triliun gitu. Jadi ini yang sebetulnya yang lagi ramai sekarang ini. Nah, kita lagi-lagi bicara soal, kalau kita bicara soal import, ya. Pertanyaannya, Indonesia ini importnya dari mana saja? Kalau kita buka data yang data tentang negara-negara import ini, ternyata memang hampir semua negara di dunia ini itu mengimport ke Indonesia, ya, hampir semua negara begitu. Tapi kita mengambil beberapa negara yang mulai dari yang 1%, ada yang 0, sekian, yang 00% itu kita tidak munculkan, tapi mulai dari yang 1% sampai ke 31% untuk menunjukkan sebetulnya negara-negara mana saja yang paling besar gitu. Nah, fakta menunjukkan negara yang paling besar import ke Indonesia itu adalah Cina. Itu menguasai 31% import ke Indonesia itu adalah China. Lalu kemudian di urutan yang kedua itu ada Singapura. Singapura itu 9%. Lalu kemudian di urutan ketiga Jepang. Jepang itu di 6%. Lalu kemudian Amerika Serikat. Kalau kita bicara impor itu di urutan keberapa? Amerika Serikat itu di urutan keempat. Dan nilai importnya itu adalah 5%. Lalu selanjutnya ada kita juga dari Malaysia, dari Australia, dari Thailand, dari Korea, dari Vietnam, India, Saudi Arabia, dari Cina Taipei, dari Jerman, dari Nigeria, dari Rusia, dari Kanada, dari Uni Emirat Arab, dari Filipina. Begitu. Ini data negara-negara pengimpor. Lalu kemudian data tentang negara-negara atau tujuan dari ekspor kita. Nah, ini menarik, ini penting. Jadi tadi adalah negara-negara yang melakukan import ke Indonesia. Nah, sekarang kita bicara soal negara-negara tujuan ekspor kita. Jadi kita lihat nanti perbandingannya. Nah, dari sekian banyak negara, kita juga ekspor ke banyak negara dan ini menarik sekali. Perlu diketahui bahwa sebetulnya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu sebetulnya Indonesia itu sudah melakukan ekspor ke 173 negara. Itu yang saya bilang. Jadi Indonesia itu sebetulnya kita sudah membangun hubungan dan membuka pasar ke 173 negara. Tentu nilainya macam-macam dan nanti kita bisa tunjukkan angka-angka ekspor kita. Nah, faktanya di tahun 2024 dari 173 negara itu di tahun 2023, di tahun 2024 ini turun drastis ke hanya 92 negara. Begitu. Jadi fakta kalau kita bicara soal ekspor yang digembar-gemborkan yang kita bicarakan sekarang ini sebetulnya Indonesia ini tidak sedang memberi perhatian serius pada ekspor. Jadi konsentrasi kebijakan pemerintah kita sebetulnya dari data ini menunjukkan bahwa kita sedang tidak serius bagaimana mendukung sektor bisnis kita
untuk melakukan ekspansi pasar ke berbagai negara. Ini faktanya. Dari tahun 2020 sampai 2023, kita sudah ekspor ke 173 negara. Di tahun 2024, ini hanya tinggal ke 92 negara. Nanti kita akan lihat data di tahun 2025, mungkin turun lagi dari 92 negara. Ini yang saya katakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini dengan kebijakan Trump ini mudah-mudahan membuka mata para pejabat kita, membuka mata para pemimpin kita. Ini loh fakta yang terjadi sebetulnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat selama ini pro pada upaya mendorong ekspor kita semakin berkembang, makin menguasai pasar internasional, atau justru ekspor ini kurang diperhatikan, lalu kita berorientasi pada impor. Ini fakta. Lalu kemudian negara mana saja sebetulnya tujuan ekspor kita dan yang paling besar. Kami ambil yang mulai dari yang paling kecil 2% sampai ke yang paling besar. Nah, ternyata tujuan ekspor kita yang paling besar itu adalah Cina. Jadi tadi negara yang ekspornya cukup besar ke Indonesia itu sebesar 31% itu dari Cina, begitu ya. Tapi kita juga melakukan ekspor ke Cina itu juga di urutan yang pertama, yaitu 27%. Nah, lalu kemudian Amerika itu di urutan yang kedua, ekspor Indonesia. Itu yang hari ini sekarang menjadi ramai dengan dengan ketentuan 32% itu. Itu kita bicara berkaitan dengan 11% ini gitu. Nah, di urutan ketiga India 9%, lalu Jepang juga 9%, ada Singapura 6%, kita Malaysia juga 5%, Korea Selatan 5% gitu. Sampai ke Jerman kita juga ada 2%, lalu kemudian Australia 2% gitu. Nah, ini adalah negara-negara yang 2% ke atas yang tunjukkan. Tapi tadi kita sebetulnya saat ini tinggal 92 negara yang kita ekspor, yang sebelumnya 173 negara. Jadi dengan data seperti ini, itu sebetulnya respon Pak Prabowo tadi yang mengatakan bahwa sebaiknya kita sudah mulai berpikir untuk mencari peluang pasar baru di negara-negara lain. Ini faktanya. Nah, apakah pernyataan Pak Prabowo ini ditindaklanjuti, minimal mengembalikan 173 negara ini, syukur-syukur kalau bisa ekspansi lebih dari itu. Nah, ini yang kita tunggu, langkah-langkah konkret dari dari pemerintah sekarang, begitu. Nah, itu kalau kita bicara soal negara-negara yang menjadi tujuan ekspor dan import kita. Nah, sekarang kita bicara khusus soal Amerika. Karena ini yang ramai sekarang ini. Jadi kami menunjukkan data-data ini supaya kita jelas bahwa ini faktanya seperti ini. Lalu kemudian cara merespon kita berdasarkan fakta yang ada. Sehingga solusi yang diambil itu memang tepat sasaran. Nah, saya karena ini tadi heboh soal kebijakan Presiden Trump, maka kita menuju ke Amerika Serikat. Kalau kita bicara soal import ya dari Amerika Serikat ke Indonesia, ini data 5 tahun terakhir menunjukkan memang dari tahun 2020 dia mengalami peningkatan. Tahun 2020 kita 8,64 miliar US dollar. Lalu kemudian di tahun 2021 dia meningkat menjadi 11,305 miliar US dollar. Lalu kemudian di tahun 2022 juga dia meningkat lagi menjadi 11,68 miliar US dollar. Ya, lalu kemudian di tahun 2023 dia menurun lagi ke
11,325 miliar US dollar, dan di tahun 2024 dia naik menjadi 11,99 miliar US dollar begitu. Jadi memang kalau bicara soal tren import dari Amerika Serikat ke Indonesia, memang trennya dia juga dari tahun 2020 ke 2021 dia naiknya cukup signifikan. Lalu dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dia agak fluktuatif, tapi di tahun 2024 dia naik lumayan gitu ya. Nah, berapa nilainya? Kalau kita hitung di tahun 2024 tadi dengan kurs 16.400, maka sebetulnya nilai import Amerika Serikat ke Indonesia itu sebesar 196,7 triliun, begitu ya. Jadi ini faktanya, ini data yang berkaitan dengan import dari Amerika Serikat. Lalu kemudian coba cek data soal ekspor kita ke Amerika Serikat. Nah, dari tahun 2020 ini trennya itu meningkatnya cukup signifikan. Dari tahun 2020 kita ekspornya itu 21,274 miliar US dollar. Di tahun 2021 dia naik menjadi 28,935 miliar US dollar. Lalu kemudian di tahun 2022 ini meningkatnya sangat tajam menjadi 37,263 miliar US dollar. Tapi di tahun 2023 dia menurun lagi ke 28,101 miliar US dollar. Lalu kemudian di tahun 2024 dia naik sedikit menjadi 29,549 miliar US dollar. Selama 55 tahun terakhir ini memang tren ekspor kita memang dia mengalami peningkatan selama 3 tahun, lalu kemudian dia turun lagi di tahun 2023, lalu kemudian naik lagi di 2024. Nah, lalu kemudian berapa nilai ekspor kita ke Amerika Serikat? Di tahun 2024 nilai ekspor kita itu sebesar 484,6 triliun. Jadi lihat ya, tadi impor dari Amerika Serikat itu sebesar 196,7 triliun di tahun 2024. Lalu kemudian ekspor kita ke Amerika Serikat itu sebesar 484,6 triliun. Nah, inilah sebetulnya yang sedang menjadi konsen Presiden Donald Trump, yang merasa bahwa ternyata ini kami mengalami defisit dengan perdagangan dengan Indonesia karena import dari Amerika Serikat nilainya 196,7 triliun, sementara ekspor kita ke Amerika Serikat itu 484,6 triliun gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya itu ke Amerika Serikat produk apa saja yang kita ekspor? Jadi memang jenis barang yang diekspor itu banyak sekali. Itu ada 96 jenis produk yang kita ekspor ke Amerika, begitu. Nah ini kira-kira fakta dan data yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Amerika Serikat, begitu. Nah, lalu tadi ada 96 jenis produk yang kita ekspor ke Amerika Serikat, tapi ada sebagian besar produk-produk yang kita kirim ke Amerika Serikat itu adalah
itu adalah barang-barang yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur gitu. Jadi kalau kita bicara soal perusahaan manufaktur, maka ini adalah proyek-proyek padat karya di mana perusahaan-perusahaan ini itu memiliki atau menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Jadi ada yang mengatakan kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu cemas dengan kebijakan Amerika Serikat gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain tadi saya katakan ini bukan faktor tunggal. Ada banyak faktor, kondisi kita di dalam negeri juga tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita salah merespon kebijakan Amerika Serikat ini, yang paling terkena dampaknya itu adalah perusahaan-perusahaan manufaktur ini yang rata-rata mereka itu adalah proyek-proyek padat karya. Jadi dan ini berkaitan dengan nasib pekerja yang yang sangat besar. Dengan gelombang PHK yang cukup signifikan saat ini, maka menurut saya dari data yang ada ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa main-main dengan kebijakan ini. Mesti betul-betul cermat mengambil langkah dan mengambil sikap yang serius. Karena beban yang paling berat apabila perusahaan-perusahaan manufaktur ini mereka juga membutuhkan bahan baku dari luar negeri, maka itu mesti impor bahan baku dengan nilai tukar rupiah yang semakin lemah hari ini, maka tentu akan menjadi beban yang makin berat bagi perusahaan yang harus mengimpor bahan baku. Lalu kemudian yang kedua, dengan beban pajak yang diberikan khusus untuk Amerika Serikat ini, tentu saja ini akan mengurangi daya saing dari produk-produk yang kita ekspor ke Amerika Serikat ini. Karena itu ini perlu dicermati dengan sangat serius ya. Nah, dari data-data yang ada, kami coba menelusuri berkaitan dengan ada 9 produk utama yang nilainya cukup besar untuk ekspor ke Amerika Serikat itu yang berkaitan dengan manufaktur tadi. Nah, tadi kita katakan bahwa kalau kita salah memanage, salah merespon, dan salah melakukan diagnosa terhadap kebijakan Trump ini, lalu akhirnya dampaknya menjadi fatal, maka yang akan dirugikan tentu satu daya saing dari perusahaan itu, yang kedua kemampuan perusahaan akan makin menjadi ini, lalu kemudian ujung-ujungnya mereka akan mengurangi tenaga kerjanya, begitu. Nah, kalau mengurangi tenaga kerja itu artinya menambah beban kita karena gelombang PHK juga akan terus meningkat. Ya, di dalamnya sudah ada tekstil ya, tentu saja garment yang hari ini juga banyak di PHK di sini gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat di mana saja sebetulnya daerah-daerah yang kira-kira kalau berkaitan dengan kebijakan ini yang kena imbasnya. Dari data yang kami tunjukkan berkaitan dengan lokus dari dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, yang akan paling terkena dampaknya itu misalnya Jawa Barat. Ya, kita lihat Jawa Barat itu nilai investasi ke Jawa Barat cukup besar, sekitar 8,5 triliun. Lalu kemudian ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu cukup besar, ya, nilainya 10,76 miliar US dollar. Lalu kemudian ke daerah istimewa Yogyakarta itu sekitar 117,41 juta US dollar, ya. Lalu kemudian berkaitan dengan Mabeler itu sekitar 66,55 juta US dollar. Ini dari
daerah istimewa Yogyakarta. Lalu kemudian Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu dia mencapai 1,52 miliar US dollar. Lalu kemudian Bali juga akan terkena dampaknya. Lalu kemudian Banten dan juga Kepulauan Riau. Nah, ini adalah sejumlah daerah yang kalau terjadi apa-apa atau salah merespon kebijakan dari Amerika Serikat, ini adalah 7 provinsi yang sangat terkena dampak langsungnya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dan juga tentu para pekerja yang ada di sana gitu. Nah, itu kira-kira gambaran secara keseluruhan dari fakta ekspor dan impor kita dan bagaimana hubungan kita dengan Amerika Serikat. Begitu. Karena itu begini, kami menyimpulkan bahwa dengan kebijakan Trump ini sebetulnya membuka mata kita, tentu dunia internasional, tapi secara khusus untuk Indonesia, lebih khusus lagi untuk pemimpin negara kita ini, untuk betul-betul memperhatikan kondisi ekspor dan impor kita. Ya, Indonesia ini termasuk salah satu negara pengimpor yang cukup besar, dan begitu kita telusuri lebih jauh, ekspor terbesar kita itu ternyata di urusan migas dan juga yang berkaitan dengan pangan gitu. Dan persis di dua sektor ini itu banyak sekali terjadi pemborosan dan korupsi di sana, dan dua sektor ini migas dan pangan itu adalah dua bidang atau dua produk yang juga mendapat subsidi dari negara, subsidi dari pemerintah yang cukup besar begitu. Nah, karena itu di-manage, dan berkaitan dengan pangan dan migas itu bukan karena Indonesia tidak punya potensi, bukan karena kita tidak punya bahan dasarnya seperti minyak dan gas. Indonesia punya potensi, punya cadangan minyak dan gas yang cukup besar, tapi kita tidak mengelola dengan baik sehingga kita melakukan import gitu. Lalu kemudian berkaitan dengan ekspor. Berkaitan dengan ekspor tadi Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa kita mesti melirik pasar-pasar yang lain. Tapi faktanya dari 172 negara yang kita sudah ekspor selama ini sekarang tinggal 92 negara. Itu artinya ada yang salah. Ada yang salah dengan kebijakan pemerintah, ada yang salah dengan perhatian pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian Presiden sekarang untuk mencoba menghidupkan kembali itu pasar-pasar yang ada sekarang ini, sehingga perhatian kita kepada ekspor itu akan makin baik. Lalu kemudian pada saat yang sama membenahi import kita, karena ternyata banyak barang yang diimpor itu sebetulnya barang yang ada di Indonesia yang kita produksi sendiri, tapi pertanyaannya kenapa kita mesti import gitu. Lalu kemudian yang kedua, dengan melemahnya rupiah, lalu kemudian dengan kebijakan Trump ini, itu menuntut perhatian yang serius dari pemerintah. Jadi ini jangan dianggap sepele, karena kalau ini dianggap sepele, ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya gelombang PHK yang makin besar di tengah daya beli masyarakat kita yang makin lemah. Karena itu janji Pak Prabowo untuk melakukan negosiasi dan juga membuka peluang pasar yang baru, kita tunggu langkah konkretnya. Sekaligus kita berharap pemerintahan Prabowo betul-betul memberi perhatian yang serius yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Saya kira kita bertemu lagi dalam podcast
data in berikutnya dengan hasil riset terbaru dari GSRI. Sampai jumpa.